Alhamdulillah, Pak Zulfikar Alimudin sudah hadir bersama-sama kita. Beliau sepertinya sedang setup untuk audio ya. Untuk audionya beliau mungkin kita bisa sapa dulu. Assalamualaikum Pak Zul. Saya sedang coba chat juga nih beliau. Ini sepertinya ada sedikit kendala dengan audionya. Baik teman-teman, sembari kita menunggu Pak Zul sedang mempersiapkan audio, mungkin ada beberapa poin tambahan yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah eh, untuk materi nanti teman-teman bisa download di link yang sudah kami berikan untuk nanti juga kami akan memberikan informasi-informasi terupdate terkait webinar ini. Dan mungkin saya ingin sampaikan sedikit tentang profil dari narasumber kita malam ini yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita, Bapak Zulfikar Alimudin, Bapak Dr. Zulfikar Alimudin, BM MBA. Beliau adalah seperti yang sudah kami kirimkan di grup sebelumnya. Beliau adalah direktur dari Havex. Havex ini lembaga pendidikan di Havex Indonesia. Lalu beliau juga, saya buka dulu profilnya sebentar. Pak Zul sudah saya jelasin aja sama kita ya. Ya, benar on. Alhamdulillah Pak Zul. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang Riki? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Jul. Alhamdulillah ini teman-teman juga masih banyak yang on the way mungkin karena terawih hari pertama nih Pak Zul nih. Tahu saya boleh panggil. Terawihnya di rumah kan? Ada yang di masjid juga sih coach. Oh ya. Iya. Bahaya itu. Baik, teman-teman yang sudah hadir mungkin boleh sapa narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita, Pak Zulfikar Alimudin. Mangga yang mau nyapa dulu nih mungkin. Halo teman-teman, silahkan. Ada mahasiswa, ada siswa, ada karyawan juga nih coach. Jadi dan ada yang dari Solo juga nih coach yang ikut nyapa bareng dengan kita nih. Oh ya. Ada Mas Nur Rahman. Ya, ada dari Solo. Halo Lalu semua. halo semuanya, boleh dibuka mic-nya, boleh kita sapa dulu Pak Zul, teman-teman semua. Halo. Halo Pak Zul. Halo semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, semoga seru ya malam ini ya. Amin, insyaallah seru Pak Zul. Kak Zainal, kita masih banyak teman-teman yang ditunggu nggak Kak Zainal nih? Atau kita mau persilahkan aja nih Pak Zul untuk memperkenalkan diri dulu mungkin. Sebenarnya langsung aja Kak Riki, langsung dimulai. Boleh ya, boleh dimulai. Baik. Sudah berapa orang yang hadir? Saat ini sudah 29 orang nih Pak Zul yang Oh ya, oke lah. Alhamdulillah. Kita bisa. Bapak sekarang di Banjarmasin atau sedang di Jakarta nih Pak? Banjarmasin, udah nggak bisa kemana-mana. Dan besok saya dengar semua penerbangan sudah dilarang ya, penerbangan komersial. Penerbangan komersial sudah dilarang ya. Jadi ya, sampai akhir Mei. Sampai akhir Mei ya coach. Jadi yang udah lintas beda pulau kecuali mau berenang udah nggak bisa kemana-mana deh. Luar biasa. Kita masih bersabar lah ya coach ya supaya segera pulih dan membaik kembali kondisinya. Mungkin sambil nunggu yang memperkenalkan diri. Baik. Tadi suaranya agak putus ya coach. Oh ya. Mungkin sekarang udah jelas. Sudah jelas. Coba di kota mana aja, saya mau denger dong. Boleh nih teman-teman Pak Zul ingin langsung dulu. Bandung hadir Pak.
Mana? Dari Bandung hadir coach katanya. Yang dari Bandung. Oh, Bandung ya. Itu kota saya juga tuh Bandung, kota kuliah. Karena saya di tahun keempat udah agak kelebihan kuliah. Saya lagi ngambil S3 di ITB. Ini sambil bagian dari perkenalan ya. Iya. Yang malam ini kan sesi kita tentang performa di era digital, begitu ya? Betul Pak, betul sekali. Betul ya. Betul sekali. Jadi ada dua aspek yang kita mau bahas tentang performa itu sendiri dan digitalnya seperti apa gitu. Ya. Betul Pak. Tadi Bu Riki sudah menyampaikan sedikit tentang saya, gitu. Mungkin sebagian juga bertanya-tanya oleh Bung Riki tadi, terus Pak Zul ini digitalnya di mana gitu? Punya pengalaman nggak dalam dunia digital kan gitu ya? Kok sok tahu banget mau bicara tentang performa dalam dunia digital? Mau tahu nggak pengalaman saya dalam dunia digital seperti apa nih? Mau dong Pak. Mau Pak. Mau tahu banget. Jadi justru saya itu sendiri terkaget-kaget dengan diri saya. Dulu sepanjang hidup itu dulu S1 saya itu aerospace engineering ya, belajar rancang bangun pesawat terbang di Australia. Wow. Dan saya itu udah paling gak suka sama dunia IT. Ini kalau kalian tahu, di sekitar saya ada 2 orang staff saya yang bantu setting segala macam ini. Saya kalau udah suruh sendiri ngurusin ini nih, saya udah panik, udah freak out. Jadi dalam benak saya, dunia IT itu hal yang terjauh ya, yang terjauh. Namun sejak tahun lalu, kan sekarang saya salah satu peran saya adalah sebagai direktur HAFEX. HAFEX itu Highly Functioning Education Consulting Services. Kami itu menyediakan pelatihan, program pelatihan buat para guru dan kepala sekolah se-Indonesia. Nanti kalau teman-teman mau lihat, bisa kepoin di IG-nya hafex.id. HAFECS. Ini ada guru juga di sini Pak Jul. Ada yang bagus. Besok ada webinar saya. Saya webinar besok bersama dengan guru besar Universitas Negeri Malang, Profesor Muhammad Amin, tentang leadership dan mindset. Nah, kembali yang tadi ya, jadi kami di HAFEX juga membuat online course yang dipersiapkan sebagai startup juga. Ya, cita-cita sih pengen jadi unicorn juga ya. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata untuk masuk dalam dunia digital itu, berarti kita nggak harus jadi digital freak. Tapi ternyata, oke, itu dulu ya. Satu, yang kedua, sudah setahun ini, saya tuh juga jadi bisnis mentor buat program S2-nya di Prasetya Mulia. Mereka punya program namanya NVI, New Ventures Initiative. Program itu ditujukan bagi mereka yang menjadi pengusaha dalam dunia digital. Jadi saya membimbing 5 grup bisnis digital semua. Dan itu juga membuktikan bahwa saya yang mengakui sendiri paling nggak ngerti dunia digital, bisa masuk dalam ranah pikirannya digital dan bahkan membantu orang membangun bisnis digitalnya. Ini jadi kita sambil mulai ya, sambil pemanasan, karena nanti kita bicara tentang performa. Artinya begini, yang ikut hadir di malam ini semua, malam ini, mungkin sebagian juga seperti saya, bukan orang yang, ini lebih jelas, sama aja, ini ada ke sana. Bukan orang yang digital freak, namun ternyata juga tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan diri dan bisnis dalam dunia digital. Terus yang ketiga, sejak akhir tahun lalu, ini saya belum go public sebetulnya Bung Riki, jadi Riki juga nggak tahu nih bahwa saya sebenarnya sudah memulai satu bisnis digital lagi,
Wah, yang sudah private launching di tanggal 8 April kemarin, dan kita akan public launching pada tanggal 28 April besok. luar Kita biasa. membangun e-commerce berbasis Facebook. Oke. Selama ini kan Facebook dipakai hanya untuk media promosi. Nah, kita buat online store-nya komplit di situ, dan kita juga jadi nanti ada store di Facebook dan ada web store-nya juga. Ini sebenarnya persiapannya sejak tahun lalu, memang saya belum go public, namanya PT Inotal. Kita akan go public-nya, bukan go public buat jual saham ya maksudnya. Itu pada tanggal 28 April ini. Dan juga sebetulnya sejak akhir tahun lalu saya sudah diundang oleh salah satu startup dalam dunia HR. Saya belum mau sebut namanya. Jadi saya sudah masuk sebagai sebenarnya saya jadi salah satu investor founder gitu ya. Karena ini sudah berjalan setahun juga perusahaan ini. Namun terkendala jadinya belum tuntas proses akuisisi sahamnya karena kemudian para notaris libur, kita nggak bisa tanda tangan NDA, nggak bisa store duitnya gitulah. Nanti kalau sudah resmi saya tanda tangan, saya akan share pada teman-teman semua. Dan saya malam ini cerita ini bukan untuk pamer ya, maaf, bukan itu maksudnya. Tapi saya tadi mengatakan bahwa untuk terjun dalam sebuah industri baru banyak pintunya ya, banyak pintunya. Iya. Luar biasa nih coach, kita belum masuk ke Di dalam dunia digital, bukan kita harus ahli digital. Iya. Belum masuk. Bahkan ketika saya masuk dalam dunia pendidikan tahun 2015, saya diminta jadi guru di Global Islamic Boarding School. Saya tidak punya background secara khusus dunia pendidikan, namun kembali lagi cara pandang ya, pola pikir kita itu kalau kita bangun dengan terarah dan tepat, pikiran kita itu bisa jadi kunci buat masuk ke dunia manapun yang kita inginkan. Coach, ini kan Nah, saya salah lantas bagaimana? saya kan salah satu Apa yang terus? terinspirasi dengan Pak Zul nih coach. Kalau saya teman-teman saya manggil Pak Zul ini coach. Jadi saya salah satu yang terinspirasi banget dengan beliau. Saya juga saya kebetulan kan kutu buku juga nih teman-teman. Dan salah satu buku yang saya baca di tahun 2018 itu adalah buku tulisan beliau. Ini ada di sini ya coach ya. The New You. Ya, boleh. Jadi ini membuka banget perspektif, sudut pandang, pola pikir, terutama mungkin bagi adik-adik yang saat ini mungkin lagi masih sekolah, itu kan mereka perlu ya apa namanya, perlu arah sebenarnya ya coach ya. Atau teman-teman yang Ya, seperti saya nih, middle life crisis atau quarter life crisis. Gitu. Jadi ini bukunya juga tersedia dalam bentuk digital ya coach ya, The New You ya. ya, ya. Dalam bentuk e-booknya bisa di-download di Play Store. Di Playbook ya, Google Playbook ya. Di Iya. baik. Baik, sepertinya masih ada kendala di suara nih. Ya. Di suaranya coach masih ada agak Oh begitu. patah-patah tadi kita dengar. Kalau sekarang sudah jelas? Sudah nih. Teman-teman sudah bisa dengar suaranya Pak Zul, Coach Zul? Jelas? Boleh 1-2 perwakilan? Jelas, Kak. Jelas. Jelas. Baik, mungkin Coach Pak Zul yang kami hormati. Jelas ya. Kita bisa langsung mulai saja. Mungkin izinkan saya membuka dulu ya, Coach ya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zulfikar Alimuddin, Dr. Zulfikar Alimuddin BM MM yang alhamdulillah hari ini menyempatkan diri dan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan saya dan teman-teman ilmu dan experience dari coach. Yang saya hormati juga di sini ada beberapa rekan dari guru
bangku sekolah yang hadir di sini, juga teman-teman yang masih sekolah, teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman yang kuliah. Selamat datang kami ucapkan di webinar kami Donation. Mungkin yang sudah beberapa kali hadir bersama kami sudah tahu ya apa-apa yang selama ini kami sampaikan, bahwasanya donation ini adalah tujuan utamanya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu luang untuk lebih produktif, bermanfaat, dan akhirnya menimbulkan pemikiran-pemikiran kreatif karena kita mendapatkan ilmu dan wawasan baru dari para pemateri kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.15. Pak Zul tadi sudah memperkenalkan kurang lebihnya tentang beliau, dan insya Allah kita akan gali sama-sama ilmu dari beliau. Insya Allah kita dan kita teman-teman sudah dengar juga profilnya beliau ya. Jadi sangat-sangat beruntung kalau buat saya pribadi bisa kenal dengan Pak Zul, dan juga teman-teman juga nih yang buat ini bisa kenalan juga dengan Pak Zul. Kalau kurang ilmunya, teman-teman nanti juga bisa subscribe YouTube-nya Pak Zul Fikar. Pak Zul nanti akan sampaikan YouTube channel beliau. Dan rekomendasi saya sih bagi teman-teman yang senang baca buku nih, apalagi anak-anak muda, saya selalu bilang buku itu jendela dunia. Baca buku yang bukan hanya tentang pelajaran, tapi buku-buku tentang pengembangan diri. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah bukunya Pak Zul, The New You. Nanti Pak Zul juga akan menyampaikan. Baik, karena waktu sudah masuk ke pukul 20.21 untuk acara hari ini, mungkin kita akan memberikan kesempatan Pak Zul untuk menyampaikan materi. Nanti kita akan ada Q&A juga. Bagi yang ingin bertanya, nanti silahkan chat dulu. Nanti akan saya persilahkan untuk bertanya ke Pak Zul langsung dengan bersuara supaya bisa kenalan langsung ya. Gitu. Terima kasih Pak Zul, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, silakan. Terima kasih Bung Riki. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Sekali lagi saya dengan Zulfikar Alimuddin. Tadi saya sudah kenalkan diri saya secara sekilas, dan bagi teman-teman yang mau mengenal saya lebih jauh, silakan lihat di LinkedIn. Ya, LinkedIn bisa melihat lebih lengkap profil saya. Karena tak kalah maka tak sayang. Kalau mau kepoin kegiatan saya juga bisa lihat di Instagram saya, zulfikar.alimuddin. Nah, malam ini kita berbicara tentang meningkatkan performa diri dan usaha di era digital. Saya mau buat yang kita mau pertajam dulu tentang performa dirinya, digital sebagai sebuah konteks. Gitu, ya. Jadi kalau kita nanti menangkap kata performa diri, atau harus kita kerucutkan jadi produktivitas, nanti ini kita bisa pakai dalam dunia apa saja. Nah, malam ini kalau kita bisa dalam dunia digital, nanti kalau teman-teman ada yang mau menggali lebih jauh tentang problems, challenges gitu ya, dalam membangun sebuah bisnis digital, saya bisa sharekan apa yang sudah saya alami. Dan nanti ada slide sini yang akan saya share, ya, bisa dibuka slide-nya, udah ya, udah kelihatan ya. Oke. Jadi Bung Riki, dokter saya belum selesai ya, ini mundur setahun kelihatannya. Tapi buat saya sendiri, angkatan cuma satu yang sudah selesai 3 tahun. Jadi yang lainnya masuk ke 4 tahun semua di ITB. Jadi makanya dari dokter candidate ya, dokter candidate. Tadi baik, slide berikutnya. Ini ya. Nah, jadi sekarang saya mulai dulu dengan kata-kata. Ini kan kata-kata yang sudah kita sering dengar, produktivitas. Nah, saya mau mulai dulu bagaimana cara kita melihat kata ini. Kita bongkar dulu kata ini ya. Nah, supaya lebih mudah, saya mau pakai analogi. Karena nanti kan kita bisa tentang diri kita nih, produktivitas. Analoginya saya mau pakai kata sawah. Karena sebagai negara agraris tuh kita kan sering dengar berapa sih produktivitas hasil sawahnya setahun. Jadi paling mudah kan orang selalu jawab, sawah saya itu hasilnya 10 ton per hektar per tahun. Berarti kan kita bicara jumlah, ada bicara satuan pembagi yaitu hektar, dan satuan waktu per tahun. Ini contoh sederhana dulu. Sekarang pertanyaannya, apakah cuma di situ batas produktivitas? Kalau
cuma melihat kata itu 10 ton per hektar per tahun, bisa nggak kita bongkar lebih dalam? Kenapa kita mau bongkar lebih dalam? Karena contoh sebuah mobil balap gitu ya, untuk dia bisa menang di sebuah race F1 gitu katakan, maka itu semua bagian mobilnya termasuk tim kerjanya, tim bengkelnya, kalau nggak mengkait punya tingkat produktivitas yang sama, mesti akan misleg, mesti nggak akan top performanya. Nah, jadi kita mau lihat hari ini, apakah tingkat produktivitas kita sudah optimal, dan faktor-faktor apa yang bisa mendorong pertumbuhan optimalisasi produktivitas diri kita. Jadi sekarang contohnya saya bagi, bentar ya. Oh. Jadi terus saya bagi, gitu ya, karena di Indonesia ada 2 musim, terus saya kerucutkan pertanyaan tadi tentang produktivitas menjadi berapa hasil yang didapatkan jika kita masukkan setiap musim sebagai acuan. Maka bila bisa jadi hasilnya adalah 20 ton dalam 1 tahun, karena per musimnya kan tadi dapatnya 10 ton. Jadi 10 ton per hektar per tahun, karena ada 2 kali musim, maka menjadi 20 ton dalam 1 tahun. Terus kalau dalam 1 tahun, waktu efektif mulai menanam sampai panen 8 bulan, berarti ada 4 bulan nih sawah tidak dipakai untuk menanam padi. Namun itu artinya ada 4 bulan juga peluang untuk melakukan hal yang lain. Contoh kenapa saya pakai 8 dan 4, karena terutama bagi yang bekerja, selalu berpikir kerja itu 8 jam. Padahal studi menunjukkan tidak ada orang mencapai puncak performa kalau kerja hanya 8 jam. Kerja 8 jam sehari itu jadi manusia biasa. Yang membedakannya adalah apa yang kita kerjakan dalam 4 jam berikutnya. Kapan sih 4 jam berikutnya? Tergantung jam biologis kita. Kalau pulang jam 5 mau tidur dulu sampai maghrib bagi yang muslim, terus habis itu bangun sholat kemudian sampai isya lanjut kerja, bisa 4 jam, atau bisa dia tidur lagi, nanti bangunnya jam 11 malam, lanjut kerja 4 jam. Buat diri saya sendiri itu ada hal yang sudah saya lakukan sejak kuliah, bahkan sejak SMA gitu. Karena dengan cara ekstra 4 jam itulah saya bisa melakukan banyak hal lain. Selain tentu saja memastikan 8 jam yang di jam normalnya harus efektif, 4 jam berikutnya harus lebih efektif lagi. Jadi di sini saya sudah mulai masukkan ya, kalau kita bicara produktivitas diri kita mulai berpikir dalam 24 jam hidup kita, berapa jam yang kita pakai untuk produksi. Sama kayak sawah tadi, setahun ada 12 bulan. Kalau satu musimnya 8 bulan, 4 bulannya dipakai apa? Nah, 4 bulan itu dipikirkan, apa yang paling mungkin ditanam dalam waktu 4 bulan dengan hasil maksimal. Sama juga buat kita masing-masing. Setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Kayak saya nggak ada kecenderungan IT sama sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan saya bisa mengarahkan tim IT saya untuk bekerja. Jadi saya harus menggali apa yang harus saya kerjakan dalam waktu 4 jam supaya saya bisa punya kemampuan bekerja dengan tim IT. Gitu ya. Kemudian poin ketiga, kita juga harus melihat, kalau di sini saya tuliskan, berapa jumlah pekerja pada sawah tersebut. Nah, kalau kita, berapa orang yang terlibat pada diri kita dalam waktu 8 jam dan 4 jam. Masih memungkinkan nggak kita meningkatkan performa kita kalau kita merubah atau mengganti orang-orang yang terhubung dengan kita. Saya lanjut ya. Jadi kalau tadi saya katakan bagaimana kita melihat diri kita, saya kasih analogi juga seperti sawah gitu ya. Dia perlu memperhatikan, kita perlu memperhatikan sebagai petaninya pupuk apa yang dipakai.
teknik penebaran pupuknya tepat apa tidak. Gitu. Jangan-jangan selama ini bukan kurang pupuk atau malah terlalu boros, tapi waktu kita kita taburkan pupuk itu, airnya lagi banyak di sawah sehingga dia terbuang ikut dengan air. Sama waktu 8 jam kita bekerja, kelihatannya kita bekerja 8 jam, tapi waktu 8 jam itu banyak distraksi, banyak melamun, banyak ngobrol, berlambat-lambat. Yang selama ini kita pikir kita tuh lambat-lambat asik gitu, karena bos nggak ngelihat juga. Padahal yang rugi itu diri kita sendiri. Karena kalau tambah cepat kita kerjaan dalam waktu 8 jam pekerjaan kita, berarti kita punya ekstra jam lagi dalam 8 jam itu untuk belajar hal yang lain. Ini semua kunci dalam drive-nya dalam diri kita semua. Terus yang keempat, untuk mendapatkan hasil itu perlu berapa banyak bibit yang perlu ditanam untuk dapat 10 ton atau 20 ton tadi. Sama juga dengan kita. Kalau sawah ditanam dengan bibit padi, kita itu ditanam bibit ke dalam pikiran kita yang muncul menjadi pengetahuan dan juga menjadi keahlian. Nah, malam ini saya akan lebih ajak teman-teman untuk melihat bagaimana kita meningkatkan produktivitas diri kita dengan memperhatikan tentang apa yang kita tanamkan pada diri kita. Jadi ini analoginya, ya, sawah dan diri kita. Kalau sawah luarannya padi, kalau kita ini manusia luarannya apa? Outputnya apa dari kita? Karya, Coach. Kalau sawah kita lihat berapa luas sawahnya. Kalau kita kompetensi, luarannya karya yang terkait erat dengan kompetensi kita. Nah, untuk itu kita jadi perlu memetakan, kita harus petakan diri kita. Jadi kalau sekarang dalam eranya work from home, gitu ya, kalau kita nggak petakan dengan baik, gitu ya, nggak kita petakan baik, kita nanti tidak bisa mengatur task manajemen kita dari waktu ke waktu. Dan kalaupun kita lakukan, seperti yang saya bilang tadi, kayak nebar pupuk, melakukan sesuatu, apa hubungannya dengan membangun kompetensi kita? Nah, untuk ini saya itu ada hashtag dipetain aja. Ini adalah sebetulnya Bung Riki turunan dari buku The New You. Jadi buku The New You itu insan yang baru memetakan ulang. Jadi kayak malam ini ya, proses sharing yang saya lakukan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk memetakan ulang diri kita masing-masing, termasuk saya gitu. Ketika saya bicara dengan Anda pun saya sedang memetakan diri saya juga. Terus yang setiap waktu kita perlu lakukan. Nah, kata dipetain aja jadi hashtag. Jangan lupa nanti subscribe di YouTube saya, Zulfikar Alimuddin. Siap, Coach. Nah, malam ini saya mau bagi dua aja produktivitasnya secara umum. Ya, satu adalah uang, yang kedua adalah dampak. Jadi kita itu mengukur seberapa produktif kita dari berapa jumlah uang yang kita hasilkan dan berapa dampak yang kita buat pada diri kita yang kemudian berdampak pada orang lain. Jadi ini dia mengukur uang atau dampak. Uang kemudian bisa menimbulkan dampak, dampak bisa menimbulkan uang. Ini hukum kasualitas yang harusnya jadi viral. Uang jadi dampak, dampak jadi uang. Ya. Nah, untuk uang, ini kan jadi motivasi utama semua manusia dan itu harus kita akui. Kita nggak, kalau saya nggak bilang begini, kita nggak perlu bilang, oh saya ini kerja ikhlas kok. Kita nggak perlu, karena ikhlas itu adalah suatu sikap yang hanya bisa kita rasakan sendiri. Nah, buktinya apa kalau kita itu ikhlas? Kita tuh digaji pun tetap ikhlas. Kalau dengan pekerjaan kita dapat tambah energi. Jadi makna ikhlas itu kita energi jadi tak terbatas. Jadi kalau buat yang kaum muslim itu kan ikhlas itu kan berarti energi kita datang langsung dari Allah gitu. Jadi kita tambah ikhlas tuh tambah banyak energi yang Allah curahkan pada diri kita sehingga kita tuh kayak unlimited mengerjakan apapun.
Tapi uang tetap, karena kita manusia, kita ukur dengan uang. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengelola uang yang kita dapatkan. Jadi sebelum kita bicara untuk mencari uang, kita mengelola uang bagaimana? Semua orang hari ini yang hadir pasti punya uang dan punya sumber uang, meskipun mahasiswa dari orang tua, itu tetap penghasilan disebut. Ya. Jadi mindset yang harus segera tanamkan dalam benak mahasiswa atau siswa sekalipun, uang yang kita peroleh dari orang tua kita yang namanya uang jajan, uang apapun namanya, itu adalah penghasilan kita. Nah, karena dia sebuah penghasilan, harusnya kita bisa kasih return kembali kepada orang tua kita. Memang orang tua kita nggak menuntut apa-apa gitu, tapi kita kalau tahu diri, gitu, maka kita harus kembalikan dalam bentuk value pada orang tua kita. Ya rasa hormat, giat belajar, giat kuliah. Gitu. Mindset ini kalau nggak dibangun dari bangku sekolah, gitu, kita nanti nggak bisa menghargai nilai uang. Kita cenderung meremehkan. Dan kalau itu terjadi, maka yang terberat adalah tanggung jawab luntur, berkurang. Yang besar itu nafsunya aja, nafsu pengen uang banyak, tapi tanggung jawabnya luntur, turun. Dia awal-awal kehidupan nggak terlalu terasa, tapi nanti berjalan dengan waktu, karena tanggung jawab kita luntur, maka dalam bekerja, kita tuh jadi tidak all out. Yang muncul lebih sering rasa keluhan-keluhan pada apapun dan pada siapapun. Kemudian, tadi kan saya bilang cara ngelola uang ya, nanti kita bahas belakang. Kemudian, apakah tadi saya bilang Pak Zul lebih tepat dengerin siapa gitu. Ya, tapi itu hanya dengan bisa dieksplorasi, ya, dengan eksplorasi. Petani pun juga sering salah menentukan pupuk setelah dicoba. Tapi kalau kita tidak pernah eksplorasi, maka kita juga tidak pernah tahu apa yang cocok atau tepat buat kita. Jadi saya I would like to congratulate, memberikan selamat pada semua yang hadir malam ini. Gitu. Meskipun belum kenal saya, juga rela, seperti saya merelakan waktu saya untuk bertemu dengan teman-teman, teman-teman juga merelakan waktu dan tenaga mendengarkan saya sebagai proses bagian dari eksplorasi untuk menentukan mencari apa yang tepat buat teman-teman untuk membantu teman-teman bertumbuh. Jadi sekarang tadi kan saya bilang tentang uang gitu ya. Jadi kalau saya adalah seorang public speaker gitu, kayak sekarang juga salah satu pekerjaan saya sebagai public speaker, saya kan bertanya tentang berapa uang yang saya hasilkan dengan pekerjaan saya. Lalu saya juga bisa bertanya sesi yang mana yang paling menghasilkan uang dan berapa hasilnya. Dan sesi mana yang saya lakukan bukan untuk menghasilkan uang, tapi untuk hal-hal yang lain. Tadi itu adalah dampak. Nah, ketika saya belum bisa menghasilkan uang dari sesi saya, contoh kan, ini teman-teman terus kan baru aktif di YouTube itu baru 2 bulan. Dulu pernah posting 6 tahun yang lalu, tapi nggak pernah diurus, nggak pernah, udah agak terlambat, bukan terlambat, ya terlambat lah gitu ya. Akhirnya baru saya urus lagi 2 bulan belakangan, saya taping di malam hari. Itu tentu roadmap saya masih panjang itu untuk mencapai sesuatu dari YouTube saya. Tapi kenapa saya buat YouTube? Karena saya masih menemukan ada jeda waktu yang saya bisa pakai. Tadi yang kan kayak sawah 8 bulan dan 4 bulan. 8 jam, 4 jam. Dan saya merasa masih ada konten-konten dalam pikiran saya yang lebih baik saya tuangkan dalam sebuah media, dan dengan itu orang bisa lebih mengenal apa yang saya pikirkan, dan mudah-mudahan pikiran itu bisa membantu menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dirinya juga. Nah, dan dari situ saya jadi belajar juga tentang bagaimana menganalisa video YouTube, gitu, bagaimana membuat konten yang lebih menarik, bagaimana teknik tapingnya gitu. Jadi, sambil melakukannya, saya jadi sambil belajar juga. Jadi kalau saya belum bisa produktif menghasilkan uang dari YouTube saya, karena saya menghasilkan uang dari aktivitas saya yang lain, maka saya lakukan hal yang lain untuk membangun kompetensi saya. Nah ini saya buat, ini biasa kan karena dulu sekolahnya engineering, jadi kan
suka matematik, jadi pakai persamaan. Ada yang di kiri namanya jumlah uang, saya singkat dengan U, yang kanan jumlah dampak atau D. Nah, jadi kalau jumlah uang kita itu saya buat 9 macam dulu aja. U1 sampai U9. U1 itu penghasilan dari pekerjaan. Yang U2 penghasilan dari hadiah, termasuk dari orang tua. U3 income dari royalti. Ya, jadi kayak saya buat buku dapat royalti juga. Income dari scholarship beasiswa. Jadi dulu kayak saya kuliah S1 saya dapat beasiswa. Itu juga income. Income from hustling. Hustling itu kerja tambahan, kerja sampingan. Yang keenam, ini yang nanti lebih sebut kayak royalti tadi, ya, adalah passive income. Itu dari rental, dari dividen buat teman-teman yang suka investasi di saham. Kemudian kalau U6 tadi dari rental itu, ya, terus kita tambahin dengan yang U8 yang kita bicarakan adalah income dari capital gain. Kemudian, oh ini saya pisahin, U9 itu dari parent, saya pisahkan dari gift. Gift itu hadiah, ya, nggak bisa harus dari parent. Orang tua maksudnya. Kalau dampak, ini kita bicara tentang dua macam. Ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill. Jadi kalau saat ini kita semua kegiatan kita, ada yang kita arahkan untuk U1 sampai U9, tapi juga ada yang kita arahkan untuk membangun D1, D6, dan seterusnya. Ini bisa nambah angkanya. Sampai D16, D17, silahkan tambahan masing-masing. Nah, terus kita kan mau tahu U yang banyak ini dan D yang banyak ini, yang mana nih yang kita mau kerjakan duluan, gitu. Jadi kita petain aja. Nah, kita petain aja, saya buat ada macam dua peta, ya. Ada peta statis, ada peta dinamis. Ini semoga nggak mabuk ya dengerin saya ngomong begini. Gimana nih? Masih oke nggak nih? Semangat coach, semangat banget ini. Metodologinya yang kita perlu sebenarnya. Oke. Jadi ada peta statis, ada peta statis itu adalah peta yang menunjukkan kondisi per saat ini. Kita melihat saat ini kita seperti apa. Gitu. Kalau peta dinamis itu ada pergerakan kita, pertumbuhan kita dari masa lampau ke hari ini dan bagaimana hari ini membawa kita ke masa depan. Karena ini kedengarannya sederhana ya, teman-teman ya. Sederhana kedengarannya, masa lampau, masa kini, masa depan. Tapi kalau kita nggak punya clear path, ya, apa clear path itu? Path itu apa ya? Peta, jalur, ya, jalur yang jelas, yang clear dari masa lalu ke masa depan kita tuh bisa juga gampang patah semangat dan hilang jadi kehilangan arah. Aduh, ini mentok nih karir gue nih. Ini bisnis gue nggak bisa nih, gue nggak bisa ini nih, nggak bisa itu tuh, kan gitu. Wah, nggak mungkin nih gue bisa gini nih. Wah, banyak banget alasan nggak mungkin, nggak bisanya. Karena kita mentok antara U berapa yang kita lihat dan D berapa yang kita lihat. Padahal U-nya itu harusnya banyak, D-nya itu banyak. Tapi kita cenderung melihat U yang itu aja, D yang itu aja, sumber uang yang itu aja, dampak yang itu aja. Nah, ini yang sering membuat kita itu jadi lemah gitu, ya, lemah jiwa. Nah, kalau udah lemah jiwa, lemah segala-galanya tuh. Kalau udah lemah jiwa, gampang ngeluh, gampang nyalahin orang. Nah, kalau udah muncul sikap negatifnya, udah pintu gagal tuh di depan mata. Ke kampus misalnya mahasiswa, ngeluh aja nih, dosennya salah lah, dosennya kurang lah, jadi nggak semangat kuliah lah. Nah, emang dosennya rugi? Ingat itu gitu. Kenapa kita membiarkan orang lain menentukan hasilnya diri kita? Padahal kita tadi dapat uang dari orang tua, atau uang dari scholarship, beasiswa, atau uang dari kerja kita sendiri untuk bayar kuliah, itu kan sebuah effort yang harus kita hargai. Harganya bagaimana kalau kita datang ke kampus, malamnya kita nggak baca buku? Kita modal apa? Banyak itu mahasiswa mau kuliah besok, malamnya nggak pernah baca buku. Pas sampai kampus, dosen yang ngomong, dia bingung ngomong apa. Nggak keren nih, nggak asik nih gitu. Emang dosennya disuruh ngebadut supaya keren dulu gitu. Nah,
mindset gini nih yang membuat akhirnya banyak sarjana cuman dapat ijazahnya aja gitu. Padahal waktu di kampus itu yang dipersiapkan itu bukan banyaknya ilmu, tapi asahan pola pikir. Nah, asahan pola pikir itu didapatkan waktu dengerin dosen bicara dan dipertajam dan dipersiapkan waktu baca buku di malam hari. Bagi yang mahasiswa masih ada kesempatan ya, apalagi masih ada yang siswa, bagus banget kalau dari SMA udah lebih sadar tentang nilai dari sebuah kegiatan kita. Apapun yang terjadi di luar sana, kita harus cari alasan untuk memperbaiki peta dinamis kita. Peta dinamis itu jalan hidup kita, peta dinamis itu jalan hidup. Peta statis itu kondisi kita per hari ini. Jangan biarkan kondisi di luar sana membuat kita malah merusak dua peta ini. Karena pada akhirnya, at the end of the day, no one cares. Nggak ada yang peduli. Only us, hanya diri kita yang peduli pada diri kita sendiri. Yang merasakan sakit ya kita, yang merasakan senang ya kita, kalau sukses ya kita. Orang paling tepuk tangan doang. Kalau kita susah, paling orang bilang kasihan, belum tentu bantu juga. Ya. Ini saya ada kayak ceramah aja nih Ramadan. Lanjut ya. Lanjut coach. Nah, ini peta statis. Nah, peta statis ini saya adopt dari bisnis model kanvasnya Osterwalder. Nanti ini bisa dipakai juga ya kapan-kapan kalau mau kita buat sesi tentang bisnis model kanvas ini. Ini saya sampaikan ya, ini kelihatan sederhana bisnis model kanvas ini, tapi banyak orang yang meremehkannya sehingga mengisinya itu sekedarnya, nggak sungguh-sungguh memahami maksud dari tiap kotak. Nggak kita bahas, tapi saya gambarkan dulu begini. Nah, dari sini saya rubah menjadi namanya self model. Ya. Kan bisnis model, saya ganti jadi self model. Nah, begini nih. Jadi kalau nilai diri itu nilai diri kita. Jadi kalau ditanya, Zulfikar, kamu siapa sih? Kamu apa sih? Nah, teman-teman bisa pakai ini malam ini tanya, Anda itu siapa? Anda itu apa? Nah, kata Anda siapa dan Anda itu apa, ditarik ke paling kanan, siapa customer-nya kita? Sebagai anak saja, customer kita itu orang tua. Karena kan di bagian pendapatan kita dapat uang dari orang tua. Kalau kita dapat uang, kita harus kasih value loh ke orang tua. Jadi kalau ini tidak diisi dengan benar, kita hilang yang namanya kata tanggung jawab. Kita bekerja nih di sebuah kantor. Siapa pengguna jasa kita? Bukan customer kita karena kita kerja di kantor, yaitu atasan kita, company. Kalau ini bisnis model perusahaan, ini produk, baru pengguna jasa adalah customer-nya si pembeli. Tapi kalau diri kita sebagai pekerja, maka pengguna jasa kita adalah employer kita. Nah, saya mau garis bawahi di sini. Nilai diri kita harus bangun. Tapi bagaimana nilai diri kita ini bisa nyambung dengan baik kepada pengguna jasa kita juga perlu bentuk hubungan dengan pengguna jasa. Ini kalau pakai bahasa si Osterwalder namanya kan customer relationship. Berapa banyak di antara kita membangun diri, tahu siapa bos kita, tapi kita nggak menjaga hubungan dengan baik. Kata-kata menjaga dengan hubungan dengan baik itu, kalau kita sering mengeluh, sering protes, bukan dilarang, ya, tapi itu sering kita lakukan, itu membekukan mental model kita, mindset kita sering merasa jadi paling benar sendiri. Nah, kalau kita sudah merasa benar sendiri, itu sudah susah dengar arahan orang lain. Kalau kita susah dengar arahan orang lain, seperti kayak kita sebuah punya produk, kita pabrik nih punya produk, kita bawa ke customer kita komplain, kita tuh ngerasa lu aja banyak tuntutan begini begitu, lama-lama ditinggal sama customer, nggak ada yang mau beli produk kita. Sama dalam bekerja gitu juga, ya. Atau kita sebagai anak, kalau kita tidak punya kemampuan untuk memberikan nilai pada orang tua kita, kalau orang anak soleh, nah apa definisi anak soleh itu? Adalah anak yang memberikan
deliver value pada orang tuanya, bukan pada Allah, pada orang tua. Nah, karena orang tua dapat value dari si anak, orang tuanya redo, maka Allah redo, gitu kira-kira bahasa menjelang Ramadannya. Itu kita baru bahas yang ini nih ya, ini nggak mungkin, ini saya baru kasih kisi-kisi dulu ya, nanti tanya ya, kapan saya bahas satu-satu. Ini baru kita bahas hubungan 3 kotak. Siap, Coach. Oke, saya mau sedikit sebentar. Jadi kalau tadi saya bilang ada bentuk hubungan, saya mau balik kemari, katakanlah kita udah punya kemampuan yang lebih bagus, namun kita merasa kok pangkat kita nggak naik-naik ya, gitu. Kok saya tuh nggak dianggap ya di kantor ya, padahal itu saya punya kemampuan hebat gitu. Nah, jangan-jangan bentuk hubungan kita nih yang nggak bagus. Bukan kita harus jadi penjilat, tapi mungkin kita cara kemampuan communication skill kita rendah, kita malas managing hubungan dengan pihak-pihak di sekitar kita, gitu. Kita merasa orang harus kenal kita nggak perlu kenal orang, kita merasa hebat, akhirnya orang tidak kenal kita. Jadi waktu dalam kata-kata produktivitas nih, kayak work from home, kalau kita merasa punya skill, technical skill yang bagus gitu, kita perlu perhatikan ada nggak bentuk hubungan yang kita harus perbaiki. Ini kalau pengalaman saya ya, waktu saya sampai di Australia tahun 91 pertama kali, saya tuh beli buku yang namanya How to Influence People, How to Win Friends. Jadi saya beli buku itu How to Influence People, How to Win Friends, mendapatkan teman. How to Win Hearts, memenangkan hati. Kenapa saya baca buku itu? Karena saya termasuk orang yang saya sebut tadi. Saya tuh dulu males kalau harus meyakinkan orang tentang saya siapa. Saya merasa orang harus tahu saya siapa. Aneh, makhluk gua satu ini, dari mana orang tahu lo gitu. Ya, dan namanya pikiran manusia, anak tamat SMA dulu ngerasa paling keren sendiri gitu kan. Karena saya sadar terus, nanti kapan-kapan saya dari mana saya muncul sadarnya itu, saya cari buku-buku untuk membantu saya membuka bagaimana cara saya membangun hubungan dengan orang lain. Jadi saya ingatkan lagi, ini juga bagian dari proses membangun produktivitas. Oke, nah ini peta dinamis. Nah ini yang tadi dikasamakan oleh Bung Riki, ini adalah buku saya ya. Ini kayak Avengers ya, kayak Avengers. Ini emang saya suka yang semi rumit-rumit gini. Ini saya kasih contoh di bukunya nih. Promosi ya, izin. Ini ada 2, The New You ya, The New You. Kemudian ini tahapan-tahapan teknisnya. Ya. Jadi seorang insan yang baru. Jadi insan yang baru ini sebetulnya adalah mereka yang dari waktu ke waktu selalu melihat peta statis dan peta dinamisnya, dan selalu mencari cara meningkatkan itu. Nah, saya bagi ini di sini peta dinamis. Ada tadi saya bilang ada dimensi waktu, ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kemudian jendela diri. Tadi kan saya bilang tuh waktu saya sampai ke Australia pertama kali, saya cari buku itu. Gitu. Karena saya pasti pernah mengalami yang namanya kegetiran, kesusahan, kegelisahan, dan tantangan yang membuat saya merasa banyak sekali masalah yang harus saya hadapin. Karena masalah-masalah yang kita hadapi itulah jiwa kita itu lebih terasah. Nah, dalam situasi demikian, saya harus dong membangun kekuatan, kalau kan saya hancur. Bagaimana cara saya membangun kekuatan diri saya? Ada tiga aspek. Pertama, kontemplasi, kemudian manifesto, dan dimensi baru. Penjabaran ini ada di YouTube saya. Dan free, YouTube memang free ya, nggak ada YouTube berbayar ya, aneh juga saya ini, nah, tuh kan saya baby boomers banget gak sih? Saya suka dikatain nih sama teman-teman sama tim saya ini, boomers gitu. Mereka tuh berani kurang ajar sama saya, tapi saya biasa aja, tapi seru juga sih kalau itu nggak rame. Nah ini saya buat petanya gimana pengelompokan kegetiran dan lain-lain ya, kita nggak mungkin bahas lah satu-satu. Nah, saya akan nutup sedikit di sini, habis ini silahkan tanya jawab ya.
tadi kan saya baru membuka metodologi berpikirnya, kerangka pikirnya. Terus sekarang kita buat dalam sebuah konteks digital. Tadi saya bilang di bagian awal, saya bukan digital freak gitu. Bahkan ini kalau setting-setting ini saya udah paling nggak bisa deh. Ya. Tapi bagaimana supaya saya bisa masuk dalam era digital? Jadi orang seperti saya, gimana saya masuknya? Kalau buat saya, sama waktu saya dulu masuk pernah kerja dalam dunia tambang batu bara, pernah di perkebunan kelapa sawit, pernah bangun pelabuhan. Setiap kali saya masuk ke suatu bidang industri atau ke pendidikan yang terakhir, saya selalu observasi, melihat orang bekerja, melihat orang beraktivitas, kemudian banyak membaca, melihat referensi. Jadi meskipun saya nggak bisa, tadi kan saya cerita, saya mengembangkan bisnis digital yang namanya Inotal, gitu ya. Jadi nama platformnya itu gampang jualan. Jadi boleh dilihat ya, gampangjualan.id. Terus sebuah platform e-commerce berbasis Facebook dan nanti berbasis web store juga. Jadi meskipun saya tidak bisa mengerjakan teknis dalamnya, tapi saya bisa memikirkan, membayangkan apa yang mau saya berikan kepada customer saya. Masalah apa customer yang mau saya selesaikan. Aspek-aspek apa yang penting bagi customer saya yang harus saya pikirkan. Nah, dari situ saya berdiskusi dengan tim IT-nya. Waktu berdiskusi ini penting buat saya untuk menjaga open-minded. Karena bisa jadi apa yang saya pikirkan belum tentu kan apa dipikirkan oleh orang lain juga, belum tentu benar. Kalau saya nggak siap untuk mendengarkan siapapun, maka sulit buat saya untuk bisa belajar apapun. Jadi itu mindsetnya. Gitu. Terus kalau sekarang kita bicara digital, gitu, yang prinsip yang paling penting ada 3. Pertama, digital itu adalah sebuah platform, bukan sebuah bisnis. Kenapa saya sampaikan? Ada beberapa kelompok yang saya mentoring, mereka melihatnya itu seolah platform itu sebuah bisnisnya, sehingga lupa bahwa pada akhirnya at the end of the day, konten itu yang menentukan. Sebagus apapun kita buat platformnya, kalau kontennya tidak berkualitas dan tidak menyelesaikan masalah orang, maka akan laku platformnya. Nah, terus saya sampaikan jangan sampai nanti kita sibuk membuat aplikasi, buat program-program, tapi what problems are we solving? Gitu. Kita selesaikan masalah apa? Besar nggak masalah? Itu satu. Nah, yang kedua, konsep digital itu adalah kita mendisrupsi. Artinya gini, apapun yang kita mau coba selesaikan, orang lain sudah pasti menyelesaikannya juga. Jasa apapun yang kita tawarkan, produk apapun, hampir kemungkinan besar orang semua sudah suka. Jadi kita nggak perlu merasa harus punya yang baru. Namun, yang kita coba bedakan tuh cara mendisrupsinya. Apa sih? Kita buat sebuah perbedaan. Sehingga platform atau bisnis yang kita bawa ini merubah secara masif cara orang menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kalau saya melihat secara masif ini, termasuk aspeknya di dunia digital, yaitu scaling up. Kalau dengan bisnis platform, dengan bisnis digital, kelas kita contohnya 1.000 customer, 10.000 customer, itu bukan bisnis digital. Makanya kalau kita mau dapat dana dari para seed investor, gitu ya, kita itu dipersyaratkan harus punya udah minimum 100.000 traction berbayar. Gitu. Padahal bisa 100.000 traction. Nah, emangnya gampang cari 100.000 traction? Tanyaan lebih gampang nggak dapat 100.000 traction? Dan banyak akhirnya bisnis yang tumbang di 2-3 tahun pertama karena jangan mencapai 100.000, mencapai 50.000 susah. Kalau gratis sih gampang. Karena gratis itu tidak ada engagement. Kalaupun gratis, harus ada bukti bahwa orang itu terhubung dengan kita sepanjang waktu. Artinya mereka menggunakan jasa kita
dari waktu ke waktu secara intensif. Itu masih boleh. Karena bisa jadi investor kita yang masuk kepada kita itu bukan mau cari uang langsung, dia nggak minta si pengguna jasa kita itu membayar kepada dia, nggak bayar untuk pakai platformnya. Tapi investor kita punya motif lain, dia mau jualan di komunitas yang kita bangun. Yang namanya komunitas itu harusnya aktivitas yang teratur, berkelanjutan, sehingga setiap waktu orang datang ke komunitas itu orangnya ada dan dekat. Gitu. Jadi sebagai penutup, bukan penutup, untuk masuk ke sesi tanya jawab, cara pendekatan melihat bisnis digital itu 3. Yang pertama, jangan terfokus pada platformnya, harus lihat kepada isinya. Masalah apa yang kita selesaikan. Tuh. Yang kedua, konsep disrupsi. Kita mendisrupsi apa? Apakah cara penyelesaian kita ini mendisrupsi cara penyelesaian orang-orang yang lain sehingga kita bisa masuk ke aspek ketiga, yaitu yang namanya scaling up. Nah, waktu scaling up inilah yang sangat menentukan apakah kita bisa menjadi unicorn atau dekakorn berikutnya. Demikian, silahkan komentar dan pertanyaan. Oh, luar biasa nih Coach. Ini sudah berarti ya Coach ya, untuk presentasinya ya. Kita akan terima kasih banyak nih Coach, luar biasa. Materinya luar biasa mendalam sih sebetulnya. Saya agak melayang-layang tadi Coach, ada mikir ke sana kemari nih. Balik ke masa lalu, balik lagi ke masa kini, mikirin masa depan. Ngikutin apa pelajaran yang dikasih sama Coach. Baik, teman-teman yang ingin bertanya sama terhadap Coach Alimuddin atau Bapak Zulfikar Alimuddin, silahkan chat dulu. Nanti Kak Zainal mungkin akan persilahkan ya. Kak Zainal nanti akan persilahkan. Tolong kasih tahu siapa yang ingin bertanya Kak Zainal. Silahkan chat dulu ya. Nanti kita akan persilahkan untuk bertanya secara langsung biar bisa kenalan, bisa lebih akrab sama Pak Zulfikar. Sambil menunggu mungkin teman-teman ingin bertanya Kak. Boleh. Zul ya. ada beberapa. Pak ya, silakan. Chat dulu. Baik. Yang belum dipersilahkan, tolong di-mute dulu ya. Nanti kalau kita sudah persilahkan oleh Kak Zainal, nanti baru kita akan persilahkan untuk teman-teman nanti bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kak Zainal, sudah ada terpantau yang ingin bertanya? Oh, udah ada nih di sini nih. Siti Nurhayati, silahkan. Boleh tanya langsung ke Pak Zul nih. Kenalan dulu, Siti dari mana? Saat ini sedang sekolah, kerja, atau kuliah? Coba kenalan dulu sama Pak Zul, boleh? Selamat malam, Kak. Malam. Saya Siti Nurhayati dari Bekasi, masih sekolah. Saya ingin bertanya, kalau pemasaran digital kan pasti mempunyai alat pemasarannya masing-masing. Nah, itu alatnya apa aja, Kak? Agar perusahaan benar-benar sukses di era digitalnya. Oke. Wah, kamu anak SMA kok nanya keren banget sih. Jadi kalau kita bicara milenial, saya mau bagi dua dulu nih kata tadi alat pemasaran. Ya. Jadi setelah kalau kita bicara bisnis ada dua, ada namanya pemasaran, ada namanya penjualan. Ini buffering nih kayaknya. Oke. Siti dengar saya? Ya, Kak. Oke. Karena dua istilah ini nggak usah banyak orang masih bingung membedakannya antara pemasaran dan penjualan. Tapi nanti waktu Siti bilang alat pemasaran jadi dua, ya. Ada alat pemasaran dan alat penjualan. Nah, pemasaran itu adalah sebuah kegiatan untuk membangun brandingnya perusahaan, membangun produk. Tapi dia nggak langsung jualan, ya. Contoh iklan. Iklan itu, jadi kalau kita lihat kenapa meskipun sudah terkenal itu sabun Lifebuoy,
Pepsodent gitu. Dia tetap iklan gitu supaya memenuhi pikirannya masyarakat. Ini saya sebut merek aja deh, seperti Alfamart. Aku kaget, Alfamart itu beneran pakai Raffi Ahmad. Padahal apa terkenalnya Alfamart? Nah, kenapa harus Nanti bisa dilakukan? dimatikan dulu mic-nya supaya Bapak bisa, Pak Zul bisa jelasin dengan lebih jelas ya. Jadi kenapa sih pemilik prinsipal Alfamart terus beriklan? Karena di setiap titik di mana ada Alfamart, ada Indomaret. Itu kedua merek bertarung supaya ketika orang mengendaraan mobilnya atau motornya, dia berhenti yang di mana nih, Alfa atau Indomaret. Itu pertarungan di alam pikir. Nah, itu harus diindoktrinasi dengan iklan. Nah, bisa jualan. Waktu orang sudah masuk Alfamart, kan orang belum tentu beli. Nah, ataupun kalau dia sudah beli, berapa banyak uang yang dia belanjakan di Alfamart? Itu namanya kalau konsep di marketing namanya share of wallet. Siti nih mau jualan, dapat customer satu. Misalnya jualan, maaf nih ya, misalnya Siti karena baru belajar masih SMA, jualan kacang goreng misalnya. Udah keburu kena nih. Tadi kan kalau lihat tadi bisnis model yang saya kasih contoh, ada nilai apa yang kita jual, value proposition, kemudian ada customer kita. Siti tidak berhasil membangun hubungan tadi dengan si customer karena Siti tidak berhasil menjual kacang. Tapi Siti nggak mau dia hanya beli kacang dari Siti. Siti pengen dia beli lipstick, beli bedak, beli jilbab, beli tanah kalau perlu, apa aja tuh kalau bisa. Makanya sekarang kita masuk ke Alfamart atau Indomaret, lagi beli, baru lagi bayar ditanya, mau beli pulsa nggak? Beli donat nggak? Ini nggak? Kita dibombardir oleh itu. Jadi ini contoh-contoh sederhana. Jadi kalau tadi kembali pada apa sih alat pemasaran? Jadi ada alat pemasaran, ada alat penjualan. Pemasaran yang pertama ini adalah sosial media. Sosial media. Yang kedua, public relation. Itu yang bisa dipakai untuk bisnis B2B. Ya. Iklan, event, ya, kayak produk-produk besar, kayak produknya Unilever, Wings, itu kan dia suka buat kayak acara cuci tangan 1000 sekolah. Itu bagian proses dari marketing, membangun branding, ya, supaya ada engagement antara masyarakat dengan produk itu. Kalau alat penjualan biasanya adalah channel, tempat di mana produk itu harus ada. Kedua, iklan promosinya, bukan iklan produknya, promosinya. Diskon 20%, beli 3 dapat bayar 3 dapat 4. Paket-paket promosi yang dibuat sebagai alat penjualan. Nah, karena kita bisa dalam dunia digital gitu ya, maka kalau dulu kita ke supermarket, sekarang ada yang namanya Blibli, ada yang namanya Tokopedia gitu. Berarti kita sebagai pemilik produk juga harus hadir di situ menggunakan virtual market atau yang kita sebutnya online market. Nah, kalau kita tidak, contoh gini, saya mau jualan ikan, kan saya nggak mungkin dong naruh ikan saya di Sogo gitu. Jadi saya juga harus tahu kalau saya jual produk ini, saya naruhnya di mana nih? Di Tokopedia, di Bukalapak, atau di Blibli gitu. Maka kalau kita perhatikan iklan di TV itu beda-beda, ya. Ada channel-channel tertentu bentuk iklannya sama. Tapi kalau iklan di Metro TV agak berbeda sedikit. Iklan di iNews agak beda sedikit karena dia menyesuaikan siapa yang suka nonton channel-channel tersebut. Begitu ya. Nanti kalau lebih jauh lagi udah kayak kuliah marketing nanti habis 2 jam, kasihan yang lain. Cukup Siti? Ya, sama-sama. Pak Zul dipanggilnya kakak, jadi lebih mudah lagi. Asik. Panggilnya kakak aja. Panggilnya kakak. Ya, mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit menjadi Coach Zulfikar dari Pak Zul. Jadi marketing dengan pemasaran dengan penjualan itu adalah 2 hal yang berbeda ya Siti ya. Yang pertama, kalau kita bicara pemasaran, bagaimana kita membangun kesadaran terkait tentang kitanya, tentang brand kita ya mungkin ya Coach ya. Atau branding tadi. Itu bisa lewat sosial media, lewat iklan digital itu, bisa lewat
FB Ads atau Google Ads mungkin ya Coach ya. Iya. Kalau penjualan, itulah dimana saat kita menjual. Nah, itu lebih kepada bagaimana mengarahkan. Mungkin kalau misalnya Siti punya online shop sendiri, atau Siti punya buka toko di Tokopedia. Nah, bagaimana tuh orang itu bisa mengunjungi tokonya Siti di Tokopedia. Kesimpulannya begitu. Ini kayaknya mau calon entrepreneur nih, Coach. Wah, kelihatan. Luar biasa nih. Dan bagus, saya itu dari SD jadi pengusaha. Wah. Jadi kalau dari itu udah. Luar biasa, inspiratif banget. Ada lagi nih Coach yang mau bertanya. Ini kayaknya masih muda juga nih. Bagus Aji, silakan dibuka mic-nya. Bisa kenalan dari mana? Masih sekolah atau sudah kuliah atau sudah kerja? Coba kenalan dulu dengan Kak Zul. Kak Zul. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Zul. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Bagus Aji. Salah satu pelajar di SMK Bakti Mandiri. Izin bertanya Kak. Saya kan di tengah pandemi. Gak enak lah, banyak kan Lagi merintis usaha, yaitu bisnis ikan cupang. Dan saya juga lagi beternak ikan cupang, dan saya mempunyai cita-cita dan ambisi bagaimana caranya saya dan usaha saya ini bisa terkenal di luar negeri. Tetapi salah satu kendalanya adalah saingan saya ini adalah orang-orang dewasa, orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman. Apakah anak muda seperti saya bisa mewujudkan cita-cita tersebut, Kak? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Saya tanya dulu nih, jangan di mute dulu. Bagas ya tadi ya? Bagus Kak, bagus. Bagus. Saya tanya dulu. Sudah berapa lama jualan ikan cupang? Baru mulai sih Kak, sekitar 3 minggu yang lalu. Oke, 3 minggu. Sudah berhasil? Baru ya. Saya kemarin sih habis menernakin ya Kak ya. Sekarang sih anak-anaknya sudah ada, lagi bertumbuh ya, gitu. Jadi belum pernah jualan ya? Baru mau Kak. Setelah udah banyak baru saya jual ya. Nah, kalau ditanya bisa nggak orang seperti Bagus menang di dunia internasional sekalipun? Sekarang saya langsung ambil contoh yang paling top di muka bumi ini, Mark Zuckerberg. Waktu itu dia kuliah di Harvard, drop out, buat sosial media namanya Facebook. Pada waktu itu dia juga bukannya lakin, dia juga banyak. Sekarang berhasil nggak dia? Berhasil. Kak. Pertanyaannya, apakah Bagus bisa seberhasil Mark Zuckerberg dengan jualan ikan cupang? Gimana pertanyaan pertama? Waktu si Mark Zuckerberg membuat Facebook, memang jiwa dia ada di situ. Dia sudah bisa membayangkan bahwa akan ada sebuah platform besar di muka bumi yang menghubungkan semua orang, dan dia adalah jadi semata senternya. Sekarang pertanyaan saya, penggemar ikan cupang ada di penjuru muka bumi enggak? Banyak tidak? Nah, jadi apakah produk yang kita mau bangun ini sebuah produk yang dipakai semua orang? Tidak. Kalau itu tidak, yang nggak usah kecil hati, berarti ikan cupang tidak membawa kamu jadi pengusaha kelas dunia, dan tidak apa-apa. Tapi ikan cupang adalah usaha rintisan awal kamu untuk latihan belajar berusaha. Pertama harus disiplin ngurus ikannya. Diurus yang benar, kasih makan yang benar, dihitung ngasih makannya. Jangan nanti waktu jual ikan cupangnya lupa karena uangnya dapat dari emak sama bapak. Enggak dihitung jadi modal itu. Dianggap uang hadiah. Jual harganya seenak-enaknya, akhirnya rugi. Terus karena kamu juga masih siswa gitu, dan tetap untuk menjadi pengusaha, siswa harus belajar bagaimana caranya supaya bisnis ikan cupangmu itu tidak cuma sekedar ikan cupang dalam toples atau akuarium, tapi jadi sebuah bisnis di atas sebuah kertas. Apa maksudnya?
Kamu bisa buat di atas kertas, kalau malas nulis bisa buat YouTube. Kamu ceritakan kisah ikan cupang itu dari waktu ke waktu. Jangan-jangan bukan ikan cupang yang nanti bikin kamu ngetop, bukan bisnisnya, tapi cerita tentang kamu ngetop. Dan kamu belum tahu itu. Ya, di usia kamu pasti belum tahu. Kita semua pasti butuh waktu untuk menemukan apa passion terbaik kita. Tadi kan saya bilang kan ada yang D1, D2, dampak-dampak itu. U1. Nah, U1 kamu kan jualan ikan cupang, belum dapat. Tapi D1, D2-nya ini harus kamu bangun. Jadi fokus kamu nggak cuma mikirin berjualan ikan cupangnya, tapi bisa lebih mengenal tentang ikan. Bisa buat cerita tentang ikan. Daripada kamu ngomong sama ikan kamu berjam-jam kayak nggak jelas gitu, kan kamu sambil ngomongnya di apa ngevlog. Siapa tahu kamu jadi saingannya si Halilintar itu. Amin, Ya. amin. Gitu. Ya. Namun apa yang sedang kita kerjakan sekarang, kamu sedang kerjakan ikan cupang. Hukum dasarnya usaha itu sungguh-sungguh. Jangan ngelirikin bisnisnya orang. Oh, temen gue jualan kacang laku nih, gue tinggal ikan cupang jualan kacang. Ya, hancur deh. Ya, kerjakan dulu sungguh-sungguh. Rugi bukan berarti harus berhenti. Ya, terus lakukan. Sampai tengkurap baru nggak bisa lagi baru berhenti. Karena kita dagang hari ini rugi, besok rugi, bisa jadi lusa untung. Minggu ini rugi, minggu depan rugi, bulan depan untung. Sebelum kita terpuruk habis, nggak boleh berhenti. Gitu. Nah, nanti sambil jalan kamu akan tahu dari jalur mana kamu jadi pengusaha kelas dunia. Nah, sebelum jadi kelas dunia, itu boleh tinggi-tinggi cita-citanya. Tinggal di daerah mana bagus? Bekasi, Kak. Di Bekasi Barat. Udah. Ya. Jadi Jawara Bekasi Barat dulu aja. Amin. Ya, Kak. Jawara ikan cupang Bekasi Barat. Nah, kreatif dong, buat lomba apa kayak tentang ikan cupang. Nanti kamu dagang ikan cupang yang nggak laku, kamu dapat uang registrasi dari lomba ikan cupang. Ya, kamu buat event pameran ikan cupang, pameran ikan kalau nggak usah ikan cupang aja. Buat anak-anak datang buat pameran gitu. Lama-lama kamu dikenal, jangan-jangan kamu jadi jago event organizer. Ada jadi buat event, ikan yang nggak laku, event yang laku. Nah itu yang saya bilang soal dampak dari ide itu. Jadi kita tidak memfokuskan ada satu aja yang kita pikir, yang kita kerjakan, tapi yang terkait dengan pekerjaan kita kembangkan. Karena yang kita kembangkan itu nanti yang mungkin bisa jadi adalah jalur hidupnya kita. Cukup ya? Cukup, Kak. Nanti kamu mabok dengerin saya ngomong kebanyakan. Apa-apa, Kak. Untuk ilmu mah. Terima kasih, Kak, atas motivasi dan dukungannya. Ya, sama-sama. Sukses ya. Siap, Kak. Semangat. Luar biasa nih. Pertanyaannya bagus, namanya bagus ya, Coach ya. Ya. Iya. Jadi siapa tahu nanti bagus bukan jadi apa namanya jualan ikan, bisa aja jadi ikan organizer. Ikan organizer ya, Coach ya. Itu bisnis baru tuh, Gus tuh. Ya, teman-teman bagi yang ingin bertanya silahkan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi boleh, Coach? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Sambil nunggu nih saya juga mau nanya sebenarnya, Coach, karena saya juga masih butuh banyak ilmu nih dari Coach Zulfikar nih. Kita tadi kan bicara tentang yang namanya tiga apa ya tadi, Coach ya? 3 dimensi ya, Coach ya. Ada masa lalu, masa hari ini, dan masa depan. Terus kita juga bicara tentang uang. Jadi uang itu kalau bisa kerannya banyak, sampai ada 9. Saya nih, Coach, kebetulan termasuk salah satu usaha ya, termasuk salah satu pengusaha yang terkena dampak ini nih, krisis hari ini nih. Jadi sama nih. Customer kita kebanyakan kan perusahaan-perusahaan industri di manufaktur, kebanyakan klien kita nih di perusahaan otomotif. Nah, sementara otomotif juga sekarang lagi
lagi ya lumayan terjun bebas lah. Jadi akhirnya kemarin kita tetap di bidang yang sama, tapi kita pindah sedikit pasarnya ke area farmasi nih, Coach. Perusahaan Ya. obat-obatan. Yang kita jual produk sih. Kalau saya masih belum bisa bilang itu sebuah platform karena ini kita masih jualnya adalah jual direct transaction B2B gitu kan, bukan B2C. Karena kita memang di kawasan industri nih, Coach. Oke. Nah, saat ini memang kondisinya lagi dibanding 1 tahun kemarin luar biasa nih, apalagi kena dampak pandemi. Menurut Pak Zul nih atau Coach nih, untuk scale up kita nih, Coach, saya tuh ada punya cita-cita produk ini kita mau switch ke sebuah platform. Gitu. Tapi yang jadi masalah saingan kita kan perusahaan-perusahaan besar seperti SAP, Odoo, Oracle. Nah, saya juga, tapi tetap kita segmentasinya adalah manufaktur. Mungkin ada tips dan triksnya mungkin, Coach. Itu satu. Yang kedua, bicara masalah yang satu lagi, saya juga sekarang ini agak sedikit oleng dan ada tawaran ngajar. Saya jadi ngajar juga nih, Coach. Kemarin ngajar juga karena tadi dampak ya, Coach ya. Lebih ke dampak, bukan uang. Bijak nggak sih langkah saya ketika misalnya kita lagi organisasi lagi butuh-butuhnya seperti saya agak kepecah nih konsentrasinya, saya jadi ngajar juga sekarang gitu, Coach. Cukup bijakkah untuk roda organisasi? Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya, Coach. Ya. Saya tadi agak perlu klarifikasi karena tadi Ricky bilang yang dijual produk farmasi ya, produk kesehatan. Bukan. Apa? Software. Jadi kita software. Kita punya produk namanya ya Do ERP, salah satu platform ERP system. Ya. Sama mungkin seperti Oracle gitu ya, SAP gitu ya. SAP, betul, Coach. Tadinya memang kita lebih banyak segmentasi kita adalah customer-nya di perusahaan manufaktur otomotif karena industrinya kan banyak otomotif. Sementara otomotif lagi terjun bebas, kita nyari ke farmasi sekarang nih, Coach gitu. Oke. Tapi kemudian kalau saya nangkep. Nah, kan berarti kan kita harus menentukan medan perang kita. Artinya kan Ricky tidak akan melawan SAP karena bagaimanapun SAP itu punya pattern-nya sendiri gitu ya. Sebagai sebuah produk ya ada arsitekturnya sendiri yang didesain untuk organisasi tertentu dan nggak bisa dipakai oleh semua organisasi. Itu udah kelasnya kelas karyawan yang 10.000, kelas minimum 5.000. Kan buruh 5.000 loh ya, beda ya. Ya, kalau betul. 5.000 karyawan di kantor cuma 10, nggak perlu pakai SAP. Ya, betul. Mungkin dia perlu manufacturing system dalam proses produksinya, tapi untuk integrasi data dia tidak perlu itu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kalau kita bisa aplikasi saja gitu ya, atau sebenarnya kalau sebuah produk sebuah software nggak perlu jadi harus Bekasi, Indonesia berarti apa marketnya? Berarti tantangan terbesar adalah mengidentifikasi siapa sebuah calon pengguna produknya Ricky, betul nggak? Betul, Coach. Jadi kalau kita petakan, ya. Lebih ke SMI sih, Coach. Small Medium Enterprise. Ya tadi karyawan kelas di bawah 1.000 lah, kurang lebih. Nah, itu kan juga punya budaya masing-masing. Artinya tidak semua orang juga siap untuk di-ERP-kan, betul nggak? Betul. Karena kalau dia punya sistem akuntansi yang rapih aja, apa yang mau di-ERP-kan, penggunanya nggak kalang kabut gitu kan. Nah, betul. Itu mungkin bisa Ricky menawarkan program tambahan, yaitu membantu mereka banyak ya perusahaan kayak EY itu yang Big Four itu ya, consulting firm, untuk menawarkan jasa tertentu, dia ada kayak pre-service-nya. Karena kan ada punya nama besar, pre-service orang harus bayar juga. Nah kalau Ricky mungkin pre-service harus gratis,
supaya company-company yang belum terpikir memakai software-nya Ricky itu terbuka pikirannya dan merasa sanggup mau menerapkan itu. Tapi dia butuh jasa konsultan di situ. Tapi mereka pasti pelit banget nggak mau bayar konsultan, udah pasti itu. Betul, betul, Coach. Nah, tinggalkan dipecah-pecah jasa konsultasinya. Artinya gini, kasih konsultasi sekian, dapat produk dasar, kalau perlu free produk dasarnya. Tambah fitur, baru dia bayar tambah. Baru dia mulai bayar. Siap, siap. Dan Siap, itu udah saya alami sendiri. Karena kan yang tadi saya bilang, saya membuat program Hafex itu sama saja gitu. Ya, kita juga buat online course. Ada online course kami, ada yang kami buka, gratiskan supaya orang bisa lihat dan pakai nyoba. Terus dan itu butuh waktu untuk memperkenalkannya. Dan kadang-kadang harus one to one gitu ya. Artinya satu persatu. Contoh ya, saya pernah mau daftar program di education di Cambridge, itu orang itu telepon loh. Jadi setelah dia pasang iklan di Instagram, kita klik in, masuk data kita cuma ngirim email aja, kejar kita, ya WhatsApp, kita telepon, minta waktu untuk ngobrol. Saya bilang, saya belum mau kuliah tahun ini, saya mau tahun depan, nggak apa-apa Pak, boleh nggak? Can we talk first? Do you want to know more about our program first? How we can help you to achieve your goal? Kayak gitu tuh, udah jago banget ngomongnya, udah nggak pakai jeda. Sampai saya ngomong, yes oke deh, mau kapan ngomongnya gitu. Dia tuh nguber, hanya untuk bisa punya, supaya saya mau ngomong 10 menit aja. Nah, kegigihan yang model begini nih yang kita jarang punya. Ini betul. University kelas dunia loh, namanya Cambridge. Jadi kembali lagi pada kita. Nah, tadi kalau dikaitkan sama pertanyaan Ricky yang kedua, karena dalam kondisi yang semua orang merasakan susah ini, kita harus cari uang tambahan. Karena kalau nggak dapur nggak ngepul. Itu pada semua orang. Sama saya pun merasakannya. Bijak nggak? Ya, itu ada di Ricky keputusannya. Sekarang apakah bisa diselesaikan dengan time management? Oke, saya kerja dulu sekitar 4 jam, tapi habis itu saya kerja di malam hari, buka LinkedIn, kirim segala macam produk, segala macam narasi produk, kalau perlu buat video, animasi video yang memperkenalkan produk itu seperti apa. Gitu. Jadi saya ganti waktu saya yang saya pakai untuk ngajar itu di waktu lain untuk approach orang. Oke. Saya kira nggak ada jawabannya tentang bijak atau tidak, karena kita yang tahu gitu ya. Contoh gini deh, tangan saya luka gitu ya, berdarah gitu, ngucur terus darahnya. Ini kalau ngucurnya saya meninggal. Kalau saya ikat karena nggak ada penjahit, belum ada yang menjahit, saya ikat, saya juga bisa cedera misalkan. Saya harus ngapain ini gitu. Atau saya tekan, berikan saya tekan sebentar, lepas, tekan bentar, lepas, supaya tidak cedera tangan saya, tapi tidak habis juga darah saya. Siap, Coach. Gitu ya. Okay. Siap, Coach. Wah, luar biasa nih. Dapat pencerahan juga nih. Makanya teman-teman yuk yang mau nanya, ada nih yang mau nanya Coach. Terima kasih banyak nih Coach, jawabannya luar biasa banget nih. Ini ada satu lagi nih kayaknya, Kak Ronald boleh kenalan dulu, buka mic-nya, dari mana, sekarang sekolah, kuliah, atau ngajar, atau kerja nih Kak Ronald. Mangga Kak Ronald. Selamat malam Coach. Malam Ronald. Saya perkenalkan, saya Ronald, salah satu guru di SD negeri di Kota Bekasi. Saya tertarik tadi dengan Bekasi semuanya. Ya. Saya tadi tertarik dengan kalimat bahwa aplikasi, kita jangan cuma asal bikin aplikasi ya. Ya. Kita harus tahu bahwa masalah apa nih yang ada, kemudian dibuatkanlah satu aplikasi yang sekiranya bisa membantu ya. Ya. Nah, itu mungkin salah satu yang saya baca juga di biografinya Eric Yuan ya, yang membuat Zoom meeting itu. Ya juga ternyata terinspirasi membuat aplikasi itu karena ada sesuatu hal yang dia inginkan gitu ya. Nah, di sini saya kayaknya agak tertariknya itu karena memang platform-platform digital sekarang ini rata-rata lebih mengarah ke arah
bisnis yang sifatnya ke area penjualan ya. Nah, sedangkan karena saya basicnya di guru ya, di dunia pendidikan. Nah, di sini yang saya amati selama ini kan memang di dunia di sekolah negeri ya, yang notabene mereka itu dibiayai oleh anggaran dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Nah, ini banyak berbagai macam kendala sebenarnya. Dari hal semacam teknologi itu memang sangat tertinggal jauh. Ada beberapa sekolah yang swasta gitu ya, yang sifatnya elit mungkin. Dia biasa melaksanakan kegiatan UN-nya itu UNBK. Itu pun bisa dilaksanakan hanya oleh sekolah-sekolah yang elit. Sedangkan kalau untuk sekolah-sekolah negeri, swasta-swasta yang biasa-biasa itu tidak ini ya. Nah, di sini saya melihat fakta bahwa memang yang terjadi sekarang ini di dunia pendidikan ini jarang hadir para ahli-ahli IT yang memang sudah biasa dalam menggunakan dunia digital ini, yang lebih meluangkan waktu mereka untuk bisa membuat satu platform yang membantu di dunia pendidikan. Padahal seperti yang Mendikbud sampaikan ya, bahwa sekarang ini diperlukan banget gitu, bahwa seorang guru itu harus menguasai IT. Menguasai IT di sini hanya sekedar sebagai konsumen, ibaratnya pengguna gitu kan, tidak menciptakan, dan guru-guru yang basicnya komputer pun jarang ada yang bisa menemukan platform digital yang sekiranya bisa membantu tugas guru dalam hal administratif. Saya sempat kepikiran gitu untuk melakukan hal itu, tapi karena memang keterbatasan ilmu yang saya miliki gitu ya, dan saya miliki termasuk. Nah, sekarang ini guru-guru sudah mulai sadar bahwa ternyata teknologi itu dibutuhkan. Dengan adanya home learning sekarang ini nih, kebijakan belajar di rumah, mereka yang tadinya nggak menguasai teknologi, ya minimal mereka tahu sekarang yang namanya Google Form. Padahal dulu itu awam banget yang namanya Google Form. Padahal itu Google Form itu kan hal yang lumrah gitu ya, kalau bagi yang orang-orang yang sudah biasa gitu di dunia. Tapi bagi mereka itu suatu hal yang wah gitu, kaget gitu. Nah, ini berarti kan ada keterbelakangan gitu, ketertinggalan gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya bisa saya tanyakan, ini apa ya, apakah memang di dunia pendidikan ini kurang memberikan daya tarik untuk para ahli IT menciptakan satu produk yang sekiranya bisa membantu dunia pendidikan ini lebih match gitu ya, lebih oke lagi gitu. Itu aja mungkin Coach. Terima kasih. Oke. Baik, Mas Ronald, bagus pertanyaannya. Jadi ada dua, saya mau menjawabnya. Saya mulai dari yang terakhir dulu. Apakah dunia IT tidak tertarik pada dunia pendidikan? Kalau kita lihat yang paling fenomenal kan ruang guru. Ruang guru itu bukti paling konkret kemana dunia pendidikan dikuasai oleh IT. Itu ya Ronald ya. Jadi tidak tepat juga kalau dikatakan dunia IT nggak tertarik dalam dunia pendidikan. Tapi kalau tadi dari apa yang Ronald sampaikan tentang apa yang Ronald kuasai, pahami tentang dunia pendidikan atau dunia teman-teman guru-guru yang nggak bisa ngisi Google Form, nggak bisa ini, nggak bisa itu, betul ya Ronald? Ya, Coach. Nah, bisa jadi itu adalah sebuah peluang bisnis yang nggak dianggap oleh pemain besar. Karena nggak masuk dalam ranah pikirannya mereka nggak mikir bahwa ternyata ya dengan ada pandemi corona, ketika semua orang harus dipaksa pakai internet gitu ya, yang konsep dasar industri 4.0 itu adalah IoT, Internet of Things, ternyata mungkin 90% orang Indonesia itu masih gagap untuk terhubung dengan internet, berarti butuh banyak tutorial. Nah, kalau Ronald misalnya kata nggak jago dunia IT tapi tertarik pada dunia digital, dan Ronald menguasai atau paham seluk-beluk masalah para guru, bisa jadi Ronald kerjasama nih, kolaborasi sama Bung Riki, sama Bang Riki. Satu orang yang menguasai digitalnya, satu orang yang menguasai permasalahannya. Sehingga nanti aplikasi yang dibuat oleh Bang Riki, katakanlah, bisa sungguh-sungguh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak guru Indonesia untuk masuk dalam dunia digital.